Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Di video kali ini, kita akan melanjutkan partai perebutan gelar juara dunia catur 2023 ini antara Grandmaster Ding Liren melawan Grandmaster Ian Nepomniachtchi. Ini adalah ronde keempat. Dalam 3 ronde sebelumnya, Ian Nepo memperoleh skor 2 poin, sementara Liren 1 poin. Permainan masih panjang chess, sampai 14 ronde. Oh ya chess, di ronde keempat ini, kita akan menyaksikan sebuah seni berpikir yang tak terduga dari Grandmaster Ding Liren. Di sini nantinya, Ding Liren akan mengorbankan bentengnya demi sebuah kemenangan yang bahkan sampai belasan langkah ke depannya chess sudah terpikirkan lebih awal dengan baik oleh Ding Liren. Wow! Bagaimana keseruan permainannya? Kita lihat saja, ini dia ronde 4. Di sini Ding Liren memegang buah putih dengan elo rating saat itu 2788 dan Ian Nepo buah hitam dengan elo ratings 2795. Permainan diawali dengan pion C4 dan dibalas dengan kuda F6. Kuda C3, pion E5. Pembukaan seperti ini dinamakan English Opening. Kemudian kuda F3 menyerang pion. Kuda C6 menyerang pion. Pion E3, gajah ke B4. Menteri ke E2, Gajah kali kuda. Lihat chess, bisa saja di sini menteri pukul pion yang, tapi Liren lebih memilih pion kali pion dan terjadi penumpukan pion. Ada satu pertimbangan Liren di sini, yaitu mempersiapkan menteri ini untuk mengontrol petak E4 ini untuk menyokong penempatan pion-pionnya ini nantinya. Kemudian Nepo pion ke D6, pion maju ke E4. Raja rokade pendek, gajah ke E2. Kuda ke H5, pion maju ke D4. Kuda F4 menyerang gajah. Gajah kali kuda. Lalu pion kali gajah. Liren rokade pendek, menteri ke F6. Benteng ke E1, benteng ke E8. Gajah ke D3, persiapan serangan ke petak H7. Nepo membalas gajah ke G4. Lalu kuda mundur ke D2. Kuda ke A5, pion maju mengajak pertukaran. Pion kali pion, lalu pion maju. Dan gajah menyerang petak H7 2 kali. Nepo menteri ke H6 melindungi. Dan pion maju D5. Benteng D8 menyerang pion. Pion maju melindungi. Pion B6. Pion H3 mengusir gajah. Gajah mundur ke H5. Dan gajah ke E4. Lihat chess, benteng ini tidak dapat pukul pion ini ya. Karena misalkan nih chess, benteng kali pion, maka gajah kali pion ska. Dan benteng hitam hangus. Jadi di sini Nepo menjawab benteng ke E7. Persiapan double attack benteng. Kemudian menteri ke C3, benteng ke E8. Liren gajah ke E3. Langkah ini membuka jalur serangan benteng, menambah perlindungan pionnya. Nepo kuda ke B7, benteng ke E2. Persiapan double benteng. Pion maju mengajak pertukaran, dan Liren menolak. Kuda ke D6, benteng ke E1. Kuda ke F5, gajah kali gajah,
Menteri Kali Gajah. Benteng E4 menyerang pion. Lalu menteri balik lagi ke H6 melindungi pion. Menteri ke F3 menyerang pion ini 2 kali. Nah, mulai dari sini tercipta problema seni berpikir tingkat tingginya, Ces. Di sini ia nempo kuda ke D4 menyerang menteri. Lalu bagaimana Liren menjawab langkah ini? Perhatikan. Dengan tenang di sini Liren menganalisa posisi ini dengan sangat teliti, Ces. Kalau hanya sekedar memikirkan sampai 3 ataupun 5 langkah ke depannya, maka bisa saja Liren di sini kacau mengambil keputusan. Tapi luar biasanya, Liren sudah dapat memprediksi bahkan hingga belasan langkah ke depan nantinya, Ces. Kita lihat. Di sini Liren memutuskan untuk benteng kali kuda. What? Sebuah pengorbanan yang tidak berkualitas sama ya, teman-teman. Tentu saja ini adalah pengorbanan karena penukaran perwira yang tidak senilai. Tapi yang namanya pengorbanan pasti saja membuahkan hasil yang baik. Kita lihat saja, Ces. Di sini jelas ia nepo pion kali benteng. Dari segi pertukaran ia nepo beruntung dari kualitas. Kemudian kuda ke D3 menyerang pion. Perhatikan, pion ini tidak dapat dilindungi lagi, Ces. Misalkan nih, pion ini maju melindungi, maka pion putih ini bakalan maju menyerang benteng. Dan jelas posisi ini akan semakin menyulitkan bagi hitam. Jadi di sini, Nepo menjawab pion ke G5. Kemudian Liren kuda kali pion. Lihat, Ces, kuda ini bakalan bermanuver ke F5, lalu menggarpu menteri dan benteng ini. Jadi Nepo terlebih dulu mengamankan menterinya ke G6. Pion maju 2 langkah, lalu ia Nepo memotong pion. Oh ya, Ces, kembali saya ingatkan, langkah ini namanya enpasan ya. Bagi teman-teman yang belum mengerti tentang langkah ini, saya sudah buatkan video penjelasannya. Cek saja link videonya di deskripsi video ini nantinya, ataupun di layar akhir video ini nantinya, Ces. Oke, kita lanjut. Pion kali pion, dan pion maju ke H5. Liren kuda ke F5 menyerang benteng. Benteng kabur ke H7. Liren menteri ke E4. Perhatikan, Ces. Maksud menteri ini adalah untuk kemudian membuka kudanya ini ke petak E7. Skak. Lalu menteri dan kuda ini menyerang menteri hitam. Di sini Nepo menjawab raja ke H8, menghindari serangan garpu. Kemudian pion maju ke E7, menteri ke F7, mencegah menteri putih ke E6. Pion maju mengajak pertukaran, dan terpaksa Nepo pion kali pion, lalu kuda kali pion, sekaligus menggarpu menteri dan benteng. Menteri ke G8, dan akhirnya kuda kali benteng. Barulah di sini Liren kembali mendapatkan balasan pengorbanan bentengnya di awal tadi, Ces. Sementara posisinya sudah sangat-sangat bagus dan begitu menguasai petak-petak pertahanan hitam. Kemudian Nepo menteri kali kuda, menteri ke E6 menyerang pion. Raja ke G7 melindungi pion. Benteng ke F1 menyerang pion 2 kali. Benteng H6 melindungi. Lalu benteng ke D1, persiapan ke petak D8. Nepo pion maju, benteng menyerang menteri. Menteri ke E5 skak, raja ke F7. Menteri kali pion skak. Raja tidak dapat pukul pion ini ya, Ces, karena benteng akan ke E1 dan menteri akan hangus. Nepo menjawab benteng ke F6. Kemudian menteri ke H7 skak, raja ke E6. Menteri ke G7 menyerang benteng. Benteng ke G6. Liren menteri ke F8, dan akhirnya sampai di sini
Grandmaster Ian Nepomniachtchi angkat tangan menyerah kalah. Wow, kita beri aplaus buat Ding Liren Chess. Sangat menarik problem catur kali ini yang dimainkan oleh Grandmaster dari Cina ini. Dengan perhitungan yang sangat akurat dari awal pengorbanan benteng tadi hingga akhirnya memenangkan permainan. Lihat Chess, kalau permainan ini dilanjut, misalkan menteri kali menteri, maka pion kali menteri, lalu promosi menteri. Jelas di sini putih tak terkalahkan lagi ya, Chess. Atau mari kita lihat pilihan langkah lain. Bagaimana jika di sini Nepo menjawab benteng ke G8? Jika di sini hitam salah melangkah, misalkan menteri kali menteri, maka benteng kali menteri menyerang pion. Dan keadaan ini menjadi imbang. Hitam terlepas dari kekalahan. Jadi pastinya putih di sini tidak mungkin menteri kali menteri. Kemungkinan benteng akan ke D8. Kalau benteng kali menteri, maka pion kali benteng promosi menteri. Menteri kali menteri, dan akhirnya benteng kali menteri. Dan jelas putih pasti memenangkan permainan ini. Oke Chess, begitulah cerita ronde keempat ini. Perebutan gelar juara dunia catur tahun 2023. Terima kasih sudah menontonnya ya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam Gens Unasumus.